Hari ini ribuan pengemudi ojek online kembali menggelar unjuk rasa di Jakarta, tepatnya di Istana. Kementerian Perhubungan dan DPR untuk melihat bagaimana jalannya aksi unjuk rasa tersebut, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Gitami Ningrum. Selamat pagi menjelang siang Gitami, bagaimana situasi terkini dari aksi bertajuk 17.9 Ojol ini yang digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia? Ya, selamat siang Maggie. Saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan kantor Kementerian Perhubungan, di mana lokasi ini nanti rencananya menjadi salah satu lokasi yang disinggahi oleh para pengemudi ojek online yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. Sampai saat ini Maggie bisa lihat di belakang saya ya, sudah ada beberapa penjagaan yang memang disiagakan di sini seperti itu. Tapi kalau memang dari aksi unjuk rasa sendiri bisa sampai saat ini belum terlihat, karena memang rencananya aksi unjuk rasa ini baru akan dimulai sekitar pukul 11 siang nanti, dan pukul 11 siang ini pun juga nanti baru akan dimulai. Mereka akan berkumpul di markas Garda di area Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Kemudian nanti baru akan jalan atau melakukan konvoi menuju Istana Negara melalui gedung Kementerian Perhubungan, dan nanti lokasi terakhir dari aksi unjuk rasa tersebut adalah gedung DPR. MPR seperti itu, Begi. Dan sampai saat ini jumlah dari personil yang ada di sekitar kawasan ataupun di depan kantor Kementerian Perhubungan ini saya lihat ada dari Korps Brimob, kemudian juga tadi ada dari Polair yang disiagakan di sini. Jadi ada beberapa satuan kepolisian gabungan yang memang disiagakan di sini, dan memang karena juga Kementerian Perhubungan ini bertepatan dengan bersampingan dengan maksud saya Mahkamah Konstitusi, jadi memang penjagaan itu juga memang selalu disiagakan di sini seperti itu, Maggie. Dan untuk aksi unjuk rasa ini sendiri memang dilakukan seperti yang Maggie tadi sampaikan, bahwa ini diadakan pada tanggal 17 September 2025, makanya tajuknya adalah 17.9, dan hari ini juga aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Dan Hari Perhubungan Nasional ini kemudian dijadikan momentum oleh para pengemudi ojek online untuk mengaspirasikan tuntutan mereka. Seperti itu, ada sekitar 7 tuntutan yang akan mereka bawa pada hari ini. Ada 7 tuntutan, di mana yang pertama itu yaitu mereka meminta agar RUU transportasi online ini masuk pada prolegnas pada tahun 2025 dan juga 2026. Selain itu juga mereka meminta potongan aplikator 10%, karena seperti yang kita ketahui sampai saat ini potongan aplikator itu adalah 15%. Seperti itu, Maggie. Dan kemudian yang ketiga adalah regulasi tarif antar barang dan makanan. Kemudian mereka juga meminta adanya audit investigatif potongan 5% yang diambil oleh aplikator. Kemudian juga mereka meminta untuk menghapus berbagai program seperti Aceng, slot, multi order, member berbayar, dan juga lain-lain yang dinilai merugikan pihak pengemudi ojek online. Dan juga mereka meminta untuk memberhentikan Menteri Perhubungan karena dinilai tidak pro kepada pengemudi ojek online, dan juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 seperti yang kita ketahui bersama bahwa sempat terjadi tragedi pada 28 Agustus yang membuat salah seorang ojek online meregang nyawa pada tanggal 28 Agustus tersebut, dan mereka pun meminta untuk diusut tuntas kasus ini. Dan Maggie, memang sampai sejauh ini di tahun 2025 ini sebenarnya sudah ada sekitar tercatat 3 demo besar yang dilakukan oleh ojek online ini. Bisa saya informasikan dari 3 demo yang sudah dilaksanakan itu dimulai pada 17 Februari 2025, kemudian 20 Mei 2025, dan 21 Juli 2025, dan hari ini merupakan demo besar keempat yang kemudian digelar oleh para pengemudi ojek online. Dan mereka meminta agar pemerintah ini bisa lebih memperhatikan kebutuhan dari para pengemudi ojek online. Selain itu juga, Maggie, dampak dari aksi unjuk rasa ini sendiri memang ada informasi bahwa untuk
solidaritas para ataupun beberapa pengemudi ojek online yang ada setidaknya di Jakarta ini akan menonaktifkan aplikasi mereka dan tidak menerima orderan. Dan untuk itu masyarakat yang biasanya menggunakan pengemudi ataupun juga menggunakan ojek online ini diminta untuk mencari alternatif lain. Tetapi sampai saat ini tadi dari perjalanan menuju Medan Merdeka Barat ini pun sampai saya berada di depan kantor Kementerian Perhubungan, sampai saat ini saya melihat beberapa ojek online masih beroperasi dan juga masih melayani masyarakat yang memang menggunakan jasa mereka. Tapi kita berharap aksi ini pun nantinya akan berjalan dengan damai lancar dan semuanya baik-baik saja dan aspirasi mereka pastinya bisa didengar oleh pihak ataupun juga maksud saya pemerintah. Kembali ke Anda, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan aksi demo ojek online 17.9 ini. Terima kasih Gita Miningrum atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.